Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan Bapak kelas 12 peminatan IPS. Hari ini Bapak ingin mengirimkan materi pelajaran masih tentang globalisasi dan perubahan komunitas lokal bagian kedua, yang mana tempo hari kita sudah mempelajari hari ini bagian pertama seputar perubahan sosialnya. Hari ini kita akan mempelajari globalisasi dan perubahan komunitas lokal, itu bab 2 dengan materi atau tujuan pembelajarannya. Kalian mampu menjelaskan globalisasi dan dampak ketimpangan sosial masyarakat, kemudian mengidentifikasi strategi dan berbagai pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan akibat globalisasi. Baik, materi yang pertama kita lihat bagian C, globalisasi dan dampak ketimpangan sosial di masyarakat. Ya, baik, sebelum ke sini tentunya baru saja kita bisa bertatap muka melalui daring ini, tapi tentunya semoga kalian tetap sehat ya, tetap terjaga imunnya agar kita tidak terjangkit dengan yang namanya COVID-19. Baik, selanjutnya kita akan sebelum mempelajari ini, kita akan mencoba atau kita mulai dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya, semoga kita bisa membuka materi ini di HP-nya masing-masing, video ini. Yang pertama tentang globalisasi dan dampak ketimpangan sosial. Nah, globalisasi tentunya kalian sudah mempelajari apa itu globalisasi. Kalau kita lihat, globalisasi adalah terdiri dari dua kata, global ya, asal kata dari globe yang itu mendunia. Nah, tentunya globalisasi sudah dialami hampir oleh seluruh dunia, negara dimanapun, karena saat ini kita hampir tidak lagi ada sekat-sekat, ada batas-batas yang ada, di mana kita tahu di zaman globalisasi ini apapun yang terjadi di belahan dunia lain kita akan bisa lihat. Apapun yang terjadi di daerah lain, di DKI Jakarta misalnya, kejadian apapun, kerusuhan apapun, kita bisa melihat. Itulah yang dimaksud dengan globalisasi. Kejadian apa saja yang ada di dunia ini, semua orang akan tahu. Kenapa globalisasi ini terjadi? Tentunya karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terlebih dalam bidang teknologi komunikasi yang menyebabkan kita serba tahu di seluruh dunia. Nah, baik, dari globalisasi ini mau tidak mau yang namanya perubahan itu akan memiliki dampak ya, baik dampak positif ataupun dampak negatif. Nah, yang ini adalah salah satu dampak ketimpangan sosial di masyarakat, tentunya adalah hal yang tidak diinginkan. Apa itu ketimpangan sosial? Ya, ketimpangan sosial itu berarti adanya ketidaksesuaian antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Ya, maka dari ketimpangan itu, misalnya yang satu berpendapatan tinggi, yang satu berpendapatan rendah, kita bisa menyaksikan bagaimana para selebritis kita yang punya kemampuan ekonomi tinggi, kemudian pemasukan keuangan yang begitu tinggi, kemudian di samping itu juga di era ini ada juga yang tidak punya kemampuan, yang disebut dengan orang-orang yang tidak berpendapatan alias miskin. Nah, kita bisa saksikan para selebritis kita punya rumah yang bagus ya, seperti istana, bahkan ada yang dilapisi emas. Tapi ada juga yang tidak punya rumah, bahkan tidurnya di gerobak-gerobak itu. Ya, itulah ketimpangan sosial. Nah, bahkan dari situlah akan tercipta kesenjangan sosial. Dengan kesenjangan sosial ini, maka apa yang dimaksud dengan kesenjangan sosial? Kesenjangan sosial adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak sama, distribusi hasil pembangunan yang tidak merata. Itulah akhirnya jadi senjang. Ya, kita bisa lihat di Indonesia kesenjangan daerah
yang satu dengan daerah yang lain bisa kita saksikan. Mungkin di Jawa adalah salah satu wilayah yang secara ekonomi lebih baik. Tapi kita lihat ke daerah Papua, ke NTT, masyarakatnya itu sangat senjang sekali. Nah, inilah salah satu dampak dari globalisasi ataupun dampak dari ketimpangan sosial yang melahirkan kesenjangan sosial. Nah, tentunya hal ini perlu strategi yang harus kita lakukan. Nah, maka ada beberapa strategi dan pendekatan dalam pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial. Nah, seperti kita ketahui bahwa dampak globalisasi yang terjadi dalam masyarakat tentu akan mempengaruhi juga pada kita sebagai anggota masyarakat dalam komunitas lokal dan lebih luas sebagai bangsa Indonesia. Nah, komunitas lokal tentunya sangat terasa ya bagi mereka di daerah-daerah terpencil ya akan sulit oleh jaringan-jaringan komunikasi sehingga menyebabkan orang-orang tersebut tertinggal dalam berbagai hal, baik secara ekonomi, pengetahuan, dan yang lainnya. Nah, untuk hal ini, maka bagaimana kita mensikapi agar globalisasi ini bisa dirasakan lebih baik dan bermanfaat untuk masyarakat kita. Nah, maka kalian bisa lihat bagaimana sikap selektif terhadap globalisasi. Nah, maka dalam globalisasi ada beberapa hal atau sikap yang harus kita sikapi, bahwa globalisasi disikapi harus dengan sikap selektif, arif, dan bijaksana. Sikap selektif ini dibutuhkan sebagai sikap berhati-hati dalam memilih dan memilah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Karena globalisasi ini pun adalah sesuatu perubahan yang adanya niscaya atau keniscayaan yang harus terjadi. Ya, bahwa globalisasi membawa kebaikan juga membawa pengaruh yang kurang baik. Misalnya dari sisi budaya, banyak anak-anak kita, remaja kita yang mengikuti pengaruh dari bangsa-bangsa lain yang tidak sesuai dengan pengaruh atau dengan budaya bangsa kita. Maka sikap kita ini ya harus selektif, artinya harus bisa memilih dan memilah. Arif artinya kita harus pandai-pandailah berpikir kebaikan dan kekurangannya dalam mensikapi suatu perubahan ataupun informasi melalui globalisasi ini. Dan bijaksana tentunya bijak dalam mensikapinya juga kebaikan dan keburukannya. Itulah mungkin globalisasi harus disikapi oleh kita, yaitu dengan sikap arif, bijaksana, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah selektif terhadap pengaruh-pengaruh dari bangsa-bangsa luar. Ya, anak-anakku sekalian, selanjutnya bagaimana menghadapi globalisasi atau menghadapi tantangan globalisasi. Di sini menurut Talcott bahwa menghadapi globalisasi ini ada beberapa hal yang harus dilakukan, karena menurut Talcott dia mengatakan bahwa mempertahankan jati diri bangsa itu haruslah dijaga gitu ya, karena jati diri bangsa akan mencerminkan, menjadikan cirinya bangsanya sendiri. Nah, tentunya akibat globalisasi ini akan tergerus jati diri bangsa kalau kita tidak bisa mempertahankan, kalau kita tidak bisa menghadapinya. Menurut Talcott Version ada beberapa hal yang harus dilakukan ya, mutlak ini dalam menghadapi globalisasi, khususnya oleh para komunitas atau sistem sosial yang ada di dalam suatu masyarakat. Apa saja itu? Yaitu bahwa kita harus beradaptasi. Kemudian apa itu adaptasi? Tentunya menyesuaikan keadaan yang hadir saat ini. Kalaulah misalnya hadir saat ini tentang kemajuan teknologi, maka sebagai bangsa, sebagai masyarakat, kita harus tahu juga atau harus mampu ya mengikuti tantangan teknologi. Seperti di era komunikasi dari zaman ke zaman. Saat ini era komunikasi sudah lebih canggih lagi. Seolah-olah dunia ada di genggaman kita. Nah, ini adaptasi merupakan sesuatu keniscayaan. Jika kita tidak beradaptasi terhadap pengaruh global ataupun dunia global ini, maka kita akan tertindas.
Kemudian yang berikutnya, masyarakat itu yang kedua, maka harus pencapaian tujuan atau global attainment. Pencapaian tujuan ini harus dirancang. Apa keinginan dari globalisasi ini? Tujuan yang harus ditetapkan menjadi sesuatu yang harus kita lakukan menentukan tujuan. Kemudian integrasi, ya integrasi itu penyatuan berbagai elemen, di mana persatuan dan kesatuan menjadi satu-satunya untuk memperkokoh bangsa. Dan yang terakhir adalah latensi. Hal ini merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Kemudian bagaimana selanjutnya tentang strategi dan pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan. Di sini ada 3 hal, pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan, kemudian pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik, kemudian pemberdayaan melalui pendidikan dan pertumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek. Nah, ini merupakan strategi dalam rangka mengatasi ketimpangan akibat globalisasi. Karena mau tidak mau ketimpangan sudah terjadi, maka ada 3 hal yang harus dilakukan, yaitu pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan. Ini adanya di unsur pemerintah, maka pemerintah tentunya dengan bersusah payah untuk pemberdayaan melalui perencanaan ini, melalui strategi pembangunannya dari pemerintah tentunya, dan DPR juga merancang untuk mengatasi hal ini. Kebijakannya ada di pemerintah. Kemudian pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial. Nah, ini pun bisa dilakukan bukan hanya oleh pemerintah, juga oleh kita semua sebagai warga bangsa, melalui aksi-aksi bagaimana supaya tidak terjadi ketimpangan ini. Misalnya yang berada membuat suatu lapangan kerja, kemudian membuka lapangan kerja dan diperuntukkan bagi mereka yang tidak punya kemampuan dari sisi pendidikan ataupun dari sisi yang lainnya. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan melalui pendidikan dan pertumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dan dalam berbagai aspek. Ini pun pemerintah mencoba sudah melakukan untuk menjauhkan ketimpangan ini dengan berbagai program pendidikannya. Ada pendidikan gratis SD sudah dilakukan jauh-jauh hari, ya. SD SMP mungkin sudah gratisnya sangat lama. Kemudian di SMA pun ada beberapa. Hanya di samping penggratisan juga ada bantuan-bantuan yang lain. Ini salah satu bentuk adalah strategi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu mungkin penjelasan ringkas dari Bapak. Kemudian nanti ada tugasnya yang harus kamu lakukan. Kalian lakukan, di sini ada 4 pertanyaan. Silahkan kalian jawab pertanyaannya sebaik mungkin. Boleh lihat dari mana saja jawaban. Yang penting kalian bisa mengerjakan ini. Dan tentunya bisa dipotongkan saja untuk sementara ini dan dikumpulkan mungkin dalam waktu tertentu ke sekolah. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila terlalu cepat ataupun masih kurang mengerti. Hanya itulah bagian-bagian yang hari ini Bapak kirim untuk kalian belajar kalian melalui PPT ini dan video ini. Selamat mengerjakan tugasnya dan tetap sehat. Jangan lupa jaga imun kita. Tentunya diawali tadi pagi, tentunya kalian sudah mandi pagi, sarapan pagi, dan makan makanan yang bergizi. Ya, jangan lupa juga berdoa. Salat 5 waktu jangan ditinggalkan, karena itulah bagian kehidupan umat Islam untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Begitu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan tentunya lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.